saya punya selalu berprasangka baik bahwa kita ini akhirnya mau jadi pengusaha itu mau berusaha harus punya keberanian. Rumah kita hadir bersama Bang Junet. Kali ini kita hadir di Sulawesi Selatan, ditemenin oleh pengusaha properti di Sulawesi Selatan, di mana pengusaha ini mempunyai kisah unik terkait masa-masa lalunya hingga sukses menjadi pengusaha. Kita dihadirin oleh Bang Irwan. Siap, Bang. Selamat datang di acara kita. Saya tertarik dengan cerita-cerita yang saya dengar, Bang Irwan, terutama kaitan suksesnya Bang Irwan menjadi pengusaha properti, di mana Bang Irwan diawali oleh kehidupan yang juga tidak enak, artinya masa lalu yang sangat susah, masa lalu yang perlu kerja keras sampailah kepada dunia properti, dunia Pak Irwan sekarang ini. Bisa Pak Irwan ceritakan, Pak Irwan ini lahir di mana, ya kan? Berapa keluarga dan orang tua sekarang di mana, atau siapa-siapa ini yang paling dekat dengan Bang Irwan terkait mensupport Bang Irwan? Bisa cerita? Siap. Perkenalkan dulu, nama saya Irwan Hasan, umur 49 tahun, di bulan 8 nanti. Saya terlahir di di kota Makassar, yaitu tepatnya di Kecamatan Mariso. Saya alhamdulillah terlahir dari bungsu dari 14 bersaudara. 14 bersaudara. Wah, luar biasa nih, berarti keluarga besar banget nih ya. Siap, Iya. Bang. Dari 14 bersaudara itu, alhamdulillah saya terlahir dari keluarga pas-pasan. Pas-pasan. Ya, pas mau makan cari. Jadi mau makan cari. Iya, benar. Karena kan alhamdulillah ayah saya ini kebetulan udah wafat. Sehari-harinya jual ikan keliling. Pakai sepeda atau Sepeda. Iya. Ya. Keliling kampung daerah mana nih supaya Daerah sekitar pemirsa situ, tahu? Ya. sekitaran rumah. Daerah apa ini namanya? Daerah Raja Wali. Raja Wali di Makassar. Iya, Makassar. Ya. Kebetulan kota kelahiran kami dekat dengan Lelong. Lelang Pelelangan apa? ikan. Oh, lelang Pelelangan ikan. ikan. Ya. Ibu saya kebetulan juga itu kan dagang kecil-kecilan. Dagang apa nih? Ya, Sayur. sayur apa gitu. Tapi saya tidak membuat kecil perasaan saya, justru menjadi pelecut. Artinya termotivasi Ya, ya. harus motivasi, karena ya mau diapa lagi. Karena kalau kita nggak semangat, ya semangat hidup, semangat juang, pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Dan alhamdulillah saya cukup senang juga tuh, bersyukur terlahir pada saat itu dalam keadaan susah. Ya. Saya tidak menjadikan sebagai beban, tapi menjadi penyemangat. Saya di 14 bersaudara itu sudah 6 meninggal pada saat itu, karena mungkin keterbatasan ekonomi kan, sehingga kalau ada yang sakit-sakit sendiri sedikit, mungkin nggak berobat nggak mampu berobat ya. Gitu. Gitu. Ya. Karena anak banyak, Betul. sakit nggak mampu berobat ya, akhirnya ya sampai mungkin penyakitnya sampai. Ya. Tapi dengan kondisi seperti itu, saya ya kerja padanya. Di usia kelas 1 SD, saya membantu ibu menjual es lilin. Keliling. Es lilin, es yang masa kecil dulu itu, yang tusuk atau yang dalam bungkus plastik. Pada saat itu, pas pulang sekolah, saya kejualan. Dapat duit, titip sama ibu buat makan. Biasa.
Ini buat makan rame-rame juga ya, Ya, satu keluarga rame-rame, ya. benar. Saudara saya ini kan banyak hidup di pasar juga, ya serabutan. Tapi ya ada memang juga di saudara saya ini kan agak baik, karena udah besar juga. Tapi saya sih memang punya mental nggak mau ketergantungan. Saya memang dari kecil berdikari, harus hidup di atas kaki sendiri. Itu dari kecil aja udah punya. Saya punya mental memang, Pak. mental. Ya, itu mungkin karena memang saya syukur pada saat itu karena terlahir dalam keadaan susah. Iya, Nah, artinya dari susah itu kita akhirnya malah ketempa ya mental iya, kita ya. mental kita tertempa bahwa kan banyak memang sekarang ini kalau hidup susah selalu menyalahkan nasib, Iya, dan membawa dirinya merendahkan dirinya sendiri. istilah sekarang mental tempe ya. Ya, padahal itu kan nggak boleh. Iya, Karena kita ini biar susah kita nikmatin aja. iya. Bahkan kalau boleh kita menjadi pelecut. Nah, Kalau Bang Irwan sendiri itu sekolah sampai saya alhamdulillah sekolah ini tetap aja sampai di SMA. Tapi saya ini memang waktu di SD itu memang pikirannya nyari duit aja. ya kalau sampai SMA kan latar belakang orang tua tadi orang tua yang susah. Iya. Itu biaya sekolah dari mana Bang Irwan? Saya sendiri. Cari Makanya sendiri. ya, cari sendiri. Bayar uang sekolah sendiri. Iya. Kan waktu SD itu saya nyambi. Sebelum ke sekolah ya jual es, Ya. jual jalan kote. Sampai SMA, SMP juga begitu. SMP gitu. Karena kan kebetulan keluarga saya ini kan banyak hidup di pasar. Maksudnya jual-jualan gitu. Saya naik SMP, bantu lagi. Kerja di Jadi pasar. sekolah sambil nyambil Sambil kerja. nyambi. Pernah nggak sih ngalamin SPP nggak terbayar atau apa? Alhamdulillah kalau SPP nggak terbayar, nggak pernah. Karena saya memang Udah ada konsisten, penghasilannya? Iya itu. Oh gitu. Saya memang keep, maksudnya care terhadap itu. Iya. Jadi saya bangun pagi-pagi saya memang senang dengan cerita ngumpul-ngumpul orang-orang yang sukses. Bahkan senang baca-baca buku orang-orang sukses. Nah Dan itu memang yang penting. banyak orang yang sukses itu tidak diawali dengan orang yang hebat. Iya. Semua diawali dengan orang yang susah. Susah dan ujian banyak. Benar. Ujian susah tapi. Iya. Iya. Makan aja sampai susah mungkin ya. Bahkan makanan itu yang sampai mau basi juga kita makan. Iya, sampai Iya. segitunya Pak Ir. Benar. Jadi makanan mau basi karena nggak ada uang, Ya. itu pun tetap kita makan. Tapi gemuk sekarang sehat. Ya berarti apa ini Allah sayang sama keluarga Pak Irwan. Pak Irwan, nah setelah tamat SMA, tadi kan kita lihat kisahnya sambil sekolah, sambil apa? Sambil kerja. Nah setelah itu Pak Irwan mengalami kerja yang betul-betul setelah tamat ini kerja apa nih awalnya dulu? Jadi waktu SMP itu kan hidup di pasar. Di pasar bantu jual-jual lombok, buah-buahan. Pokoknya yang penting halal tuh. Yang penting hasil. halal, ya, Bang. Ada hasil dan halal, ya itu kita nikmati. Saya memang menikmati. Meskipun pas-pasan, tapi saya memang punya tekad yang kuat. Menjadi orang yang sukses, meskipun yang tidak Pokoknya besar. semangat aku Ya, harus orang benar. sukses ya kan. Meskipun tidak seperti orang yang betul-betul Ya, yang sukses ya. besar. Menikmati aja. Di SMP, SMA, masuk SMA ini, karena sudah mungkin di pasar ini udah nggak cocok lagi. Sambil saya punya tabungan, beli pompa ban. Pompa ban. Pompa ban, Itu tambal ban itu. Ya, Ya. terus Ya, masuk SMP, naik kelas 3, masuk SMA. Dan memang saya ini bentar, Pak, tampal ban itu pompa ban itu dimulai SMP. Ya, SMP menjelang masuk SMA. Ya, oke lanjut. Setelah itu saya beli, kan kebetulan saya punya rumah ini dekat jalan raya, pinggir jalan. Ya, Pada saat itu saya beli mesin pompa. Jadi setiap pagi subuh itu saya dorong. buka lapak pompa.
pas subuh-subuh sudah sholat subuh, buka. Dan alhamdulillah memang pada saat itu memang kan masih kurang. Jadi mungkin pilihan saya itu tepat. Dan alhamdulillah ya laris manis, lancar. Dan saya nikmati Laris meskipun manis orang pompa ini. pompa dan Tapi ya, tambal bannya juga. agak doa jelek ya supaya banyak orang bocor juga. Ya itu. Enggak, tapi Tambal bannya. enggak, tapi itu disitulah memang Benar. rezeki kita di situ ya. Iya. Tapi kok bener berusaha terus banyak orang tambal itu kan ya enggak, ini udah diatur sama yang di atas ya. Kok bisa. Bukan juga gitu, Bang. Karena kan kebetulan yang bisnis yang gitu kan masih Itu dekat pasar ya? bukan pinggir jalan. Pinggir jalan. Tapi kan antara rumah saya dengan pasar juga agak dekat. Iya. Sebelum itu juga saya pernah bantu-bantu kakak hidup di pasar, kerja di pasar. Kebetulan kakak udah mulai mapan pada saat itu. Jadi sekolah sambil nyambil serabutan. Serabutan. Tapi yang agak mulai netap tambal bannya. Tambal bannya. Itu berapa berjalan. lama? Agak lama juga tuh, Bang. Pada saat itu saya masuk SMA, jadi kalau pagi-pagi ini saya buka, pergi waktu sekolah saya tutup, pulang sekolah buka lagi. Ya itu aja di kerja. Saya juga kalau di sekolah nggak bodoh-bodoh juga. Iya. Saya naik pintar, tapi kan namanya lebih konsen untuk usaha. Walaupun gizi kurang ya. Ya, Ya kan gizi kurang, banyak kerja, tapi sekolah juga nggak bodo amat gitu ya. Ya. Ini saya juga berpikir untuk ke bisnis perumahan ini nggak jauh, nggak ada hayalan. Nah, sebelum cerita ke sana, kan tambal ban nih, masih ada nggak usaha itu? Kalau tambal ban ini sebelumnya tambal ban, akhirnya bisa membesar. Ya. Tambal ban ini saya selesaikan dulu. Tambal ban ini sampai saya kuliah. Sempat kuliahnya? Sempat kuliah. Jadi tambal ban sambil kuliah? Ya, sambil kuliah juga. Saya memang kalau dibilang modal gengsi itu nggak ada. Ya. Nggak ada. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Karena ya itulah membuat kita bisa berbelanja, bisa naik standar hidup. Iya. Tapi kalau kita cuma bisa meratapi, bisa jaga gengsi, nggak bisa hidup itu. Iya, cuma jadi beban. Apa sih makan gengsi kan? Benar Pak Jo. Terus Bang Irwan, tadi kan apa tambal ban naik kelas jual ban ya? Iya, jual ban. Sambil sekarang jual pelek ya? Jual pelek. Jadi itu masih ada usaha itu sampai sekarang? ada. Sebelum saya melangkah ke sana, Bang, waktu di usia tamat sementara kuliah semester 4, kan alhamdulillah juga mengenyam kuliah. Selesai? Kebetulan pada saat itu di kampus saya dekat rumah saya. Kampus apa nih namanya? YPUP. YPUP. Yayasan Pendidikan Ujung Pandang di Jalan Andi Tondro. Saya ambil pada saat itu jurusan akuntansi. Tapi nasib pada saat itu berpihak pada saya. Kenapa saya bilang nasib? Karena saya bisa berangkat ke Jepang, tapi bukan lewat itu. Di Jepang ini karena apa nih? Ya, karena kebetulan beasiswa atau apa? Karena bukan. Kebetulan ada program pemerintah. Program pemerintah ini dari BLKI. Ya. Mungkin doa-doa saya, doa-doa ibu saya ini sehingga garis tangan saya bisa ke Jepang. Karena kalau jadi TKI gitu. Kan dulu begini ada program magang Jepang ini dari BLKI. Dia bisa melalui BLKI sendiri lewat pendidikan di sana. Iya. Tapi bisa juga lewat pengalaman kerja. Alhamdulillah pada saat itu saya yang bisa ikut meskipun saya tidak melalui BLKI tapi lewat pengalaman kerja. Iya. Saya kebetulan ada pengalaman kerja listrik meskipun cuma tahu-tahu sedikit. Ya. Tapi untuk persyaratan aja. Iya, iya. Tapi pada saat itu di 2000, saya ingat itu pada saat tahun 2000, saya berangkat ke Jepang lewat BLKI Bekasi. Jadi di tahun 2000 itu saya ke Bekasi, di Bekasi digembleng selama 3 bulan. Dilatih di BLKI. BLKI Bekasi. Bekasi. Ya.
Di sana kita diajari tentang adab, budaya Jepang, serta etos kerja. Bahasa juga. Bahasa juga. Alhamdulillah saya merasa bersyukur pada saat itu. Karena semangat saya semakin meninggi lagi. Ya. Karena Makin pede iya, lah ya. makin pede lagi karena kan kita ini bisa berangkat juga ke Jepang. Yang kalau kita pada saat itu menghayal Ya. mau berangkat nyangkan mau kemana? Kita Berangkat ke nggak mimpi Surabaya, ya. ke kota Antar sendiri. Indonesia aja nggak mimpi ya. Benar, kalau Pak. Ini bisa ke Bang, Jepang. ini bisa ke Jepang. Ya, makanya saya bersyukur. Saya pada saat itu saya bertekad di waktu masih, saya ingat itu kapal Bukit Siguntang. Bukit Siguntang itu saya dibaling-baling tidur. Pas baling-balingnya mengarah ke Bekasi. Malam Maksudnya tahun di baru. atas baling-baling gitu. Pas maksudnya di dalam kapal laut itu, luarnya itu baling-balingnya. Jadi ya nggak bilang tidur juga nggak enak. Itu kapal penumpang atau kapal Kapal barang? penumpang, kapal penumpang. Oh, jadi berisik juga ya. Berisik juga. Aduh. Bukit Siguntang saya ingat itu. Di sana, alhamdulillah 2000 bulan 3 berangkatlah saya ke Jepang. Jepang. Ini di sana ditawarin kerja apa, Pak? Di sana itu kebetulan kan ibarat kalau sekarang ini kayak seperti macam kadinnya Jepang. Jadi kita ini Indonesia dan Jepang bekerja sama. Kalau Jepang itu hari IMM, internasional apa gitu, IMM Jepang. Di sini Depnaker. Iya. Sampai di sana di Jepang, pada saat kita di 3 bulan di Bekasi itu kita sudah ada yang punya. Kebetulan pada saat saya itu di Jepang, saya di Sanshin Marine, bagian, tapi saya di bagian perakitan. Perakitan apa? Pabrikan. Iya, perakitan Perakitan mobil atau apa elektronik? mesin tempel yang biasa di air itu. Iya. Tahu, Yamaha ya. Marine. Ya itu. Jadi semua produk ini yang terkirim ke misalnya Indonesia, Belanda, Singapura. Dari Jepang diekspor kemana-mana gitu ya. Pak, ya. Kebetulan saya ini ya di bagian perakitan. Orang-orang yang berangkat ke Jepang juga itu ibaratnya sama seperti kita ini nasib-nasiban juga. Karena ada juga kan kalau ke sana itu tergantung lembur. Kalau banyak lembur ini kan banyak cuan juga. Iya. Saya di sana itu alhamdulillah meskipun pas-pasan saya menikmati itu, Bang. Karena saya anggap ini Bang, kapan lagi? Saya juga kan kemarin ini punya misi. Saya bilang kalau saya udah ke Jepang ini, saya mampatkan betul ini peluang. Mampatkan peluang bisa nabung, bisa buat, pokoknya nabung untuk ke depannya, masa depan. Alhamdulillah di sana itu Berapa tahun di Jepang? 3 tahun. Terus bawa pulang oleh-oleh dengan bawa uang berapa nih pulang? Iya. Pada saat itu saya di antara teman saya ini saya yang paling miskin juga kalau pulangnya. Kenapa? Karena kan saya ini Suka seperti bilang boros pegawai atau- negeri, bukan. Nggak ada lembur, Oh, kurang lembur. jadi kalau di Jepang waktu kerja dulu penghasilan yang lebih besar itu karena lembur. Iya. Ini nggak pernah ikut Nggak lembur. pernah kena lembur karena Iya. perusahaan besar itu udah ada jadwal kerjanya. Iya. Jarang dia mau banyak lembur. Dan memang banyak yang lemburannya itu bagian item-item tertentu. Kalau di perakitan itu kurang lemburnya. Iya. Tapi saya menikmati. Bukan itu tujuan saya. Saya bilang saya ini bagaimana bisa dapat modal. Kan bahasa klasik yang Indonesia memang pada saat itu. Teman-teman ini banyak nggak mau kerja kalau kurang modal. Iya. Saya pada saat itu juga memang nggak berpikiran modal. Tapi kalau ada saya manfaatin betul. Karena kalau berbicara modal baru kita mau kerja, pasti kita ini namanya yang sekarang orang bilang mental tempe. Iya, mental tempe. Iya, karena itu nggak mau modal, harus punya modal banyak baru mau kerja. Padahal tidak banyak orang yang sukses dengan disertai dengan kenyamanan. Nggak ada yang sukses, Bang. Kembali lagi bicara kerja keras ya. Padahal kalau kita ini dengan modal yang pas-pasan, mental terbentuk.
Jadi Kita terbentuk oleh alam ya. Alam yang membentuk. Kita ini diubah-abik dengan keadaan sehingga kita ini mental pejuangnya Iya. Jadi tinggi. ada mental petarung juga di Benar, situ ya. iya. Kita ke Jepang. Orang tua kita ini kan kadang-kadang juga ketakutan jauh dari anak, apalagi dulu teknologi juga belum ada, HP belum ada kali ya di tahun itu ya. Nah itu kira-kira waktu di kita Bang Irwan berangkat ke Jepang, orang tua gimana itu? Mendukung atau merasa sedih atau gimana itu? Oh. Ya, namanya orang tua Bang, kalau anaknya mau pisah ini pasti sedih. Yeah. Tapi kalau untuk yang lebih baik daripada di Indonesia juga nggak bisa, maksudnya kurang bisa menghasilkan. Toh kalau memang ada peluang, kenapa tidak Disupport ya? Disupport, meskipun dengan hati yang kurang nyaman. Yeah. Tapi walaupun berat hati. Ya, tapi karena kondisi dan untuk yang masa depan yang lebih baik, kenapa tidak Bang? Itu. Dan alhamdulillah pada saat saya pertama di Jepang itu bisa mengirim uang, ya saya merasa sangat senang luar biasa. Luar biasa. Waktu di Jepang itu yang masa yang paling kurang bagus bagi kita ini perantau pada saat musim salju. Apa dirumahkan? Istirahat? Karena musim salju ini kita nggak bisa kemana-mana. Ya, jadi homesick timbul. Ya, karena kita mau keluar, kedinginan apa kiri kanan. Jadi mau nggak mau kita di dalam aja. Itu. Dan saya sangat bersyukur bisa ke Jepang itu karena mental itu sportivitas yang bisa saya dapat. Itu ilmu yang sangat bermanfaat. Karena di Jepang tuh mengajarkan itu ya, sportivitas ya. Ya, di Jepang juga itu menghargai bagaimana orang yang kerja di lapangan itu diberi layak yang tertinggi dibanding orang yang kerja di kantoran. Memanusiakan orang ya berarti? Ya, benar. Jadi saya anggap ini Jepang memang kalau untuk sportivitas memang sangat luar biasa. Belajar ke sana ya? Iya, dia harus. Karena memang di sana memang bagus. Memang orang bilang kurang beragama, tapi agama lebih kalau ditampak sehari-harinya. Justru dia menjalankan. Kehidupannya lebih baik. Benar ya. Bang, saya kan ini kita coba potong cerita Abang tadi di Jepang itu sangat menarik. Nah, ketika masuk mulai dunia, apakah langsung dari Jepang itu bawa uang yang pas-pasan tadi ya, beda dengan teman-teman tadi kan lebih uangnya karena banyak lembur. Nah, apakah dari Jepang ini dibuat modal atau masih ada kisah lain? Langsung ke dunia properti atau gimana? Ya, begini. Jadi waktu saya pulang, sebulan mau pulang ke Jepang Bang, pasti kita ini kan was-was. Ya. Kita bingung pada saat itu, apalagi Indonesia pada saat itu kan dolarnya langsung naik. Pada saat itu kan zamannya tahun 2003 saya balik. Jadi pada saat itu 1 bulan saya mau pulang, saya telepon kakak. Kak, apa yang bisa dikelola di Indonesia ini, khususnya di Makassar ini. Kan mungkin kakak pada saat saya juga waktu sebelum berangkat ke Jepang itu kan sudah ada saya titip ini tambal ban. Dan memang pada saat itu bisnis tambal ban atau jual beli ban dan pelek itu kan menjanjikan. Ban bekas. Iya, ban bekas. Jadi berangkat ke Jepang tapi usaha ini masih dititipkan ke kakak untuk dikelola. Tambal bannya. Iya. Cuma tambal ban, Pak. Mesin dan seperangkat alat untuk nambal. Iya. Nah, itu. Tapi pada saat itu di 3 tahun berjalan waktu saya di Jepang ini banyak hal yang disampaikan sama kakak. Dia bilang kalau memang Dinda pulang, ada baiknya nanti kita buka lapak ban bekas. Ban bekas kan lumayan. Ban mobil, ban truk atau semua ban? Semua jenis ban mobil. Ya, saya bilang gimana hitung-hitungannya, besar modalnya enggak? Karena saya juga ini sini
bukan pergi mencangkul duit di sana. Pas-pasan juga saya punya duit ini. Iya. Karena kan bisa nabungnya cuma berapa. Kan bisa makan juga, nabung ya adalah. Tapi nggak sebanyak yang teman-teman. Saya juga memang itu, kan teman-teman waktu pada pulang banyak yang beli mobil. Karena kan mungkin layak lah dia karena banyak kan. Iya. Tapi saya memang punya mental lain. Misi Untuk lain. modal. Ya, saya waktu dinyatakan berangkat ke Jepang, saya langsung punya misi. Bahwa saya ini harus hemat di sana, saya bisa nabung, nyimpan duit buat modal. Itu. Jadi waktu dikabarin sama Pak kakak saya, oh ya, berapa kalkulasinya di sana? Yang kita bilang sewa tanah, satu hamparan, terus bangun. Oh, berapa kira-kira yang paling 30-an. Selebihnya kita buat modal ban bekas apa. Saya cukup dong kalau gitu. Saya punya modal kan ada 100-an. Iya. Oke Bang Irwan, singkat cerita Ya, setelah bisa dari saja. Jepang. Tapi kan pemirsa lainnya mungkin juga pengen tahu nih kalau Bang Irwan pernah ke Jepang. Coba dong ngomong sedikit bahasa Jepang. Masih ingat nggak? Udah Iya, sekian tahun. bisa. Jadi takutnya kan dikira cerita nih. Iya. Ada nggak bisa ngomong bahasa Jepang? Singkat aja. Konnichiwa. Selamat siang. Terus, O genki desu ka? nah, Apa kabar? Kabar baik kah? ya, selamat jalan untuk Sayonara. teman-teman sayonara. Ya, saya juga ragu, bener nggak nih ke Jepang ya? Nah, ternyata buktikan. Nah, Bang Irwan, tadi kisah-kisahnya menarik. Ini modal Bang Irwan sekarang nih, modal untuk pemula menjadi pengusaha properti dulu dari mana nih? Oh, iya. Kan tanah tuh mahal Bang Irwan. Upah bangun dan biaya bangunan material kan juga mahal. Dari mana nih? Gitu? Ya. Jadi unik memang saya punya perjalanan ini, Bang. Di 2000 saya menjalani di usaha bisnis pelek, jual beli dan pelek ini cuma singkat juga. Di tempat saya yang saya rasakan bahwa saya ini nyaman, lancar saya punya penjualan, tapi tiba-tiba lokasi tersebut digusur, dibeli dengan orang yang besar, dibangun ruko situ, Karena sehingga kita kemarin waktu jualan numpang di numpang jalan. sewa. Tapi dari hasil penghasilan saya itu bisa membangun ruko. Yang rumah tempat saya dulu yang Gubuk Derita. Di Gubuk Derita itu. Kayak lagu aja nih gubuk. Iya benar dong. Tuh. Kalau kenapa saya bilang Gubuk Derita? Karena ini kalau hujan Bocor, banjir. atas bawah dong. Atasnya bocor, di bawah juga naik. Iya kan? Akhirnya dari ban itu bisa bangun Iya, saya bangun ruko. ruko di sekitar itu. Dia di Tondok, di rumah saya dulu. Karena rumah pinggir jalan. Umur jalan. Saya bangun di situ. Sementara jalan, saya bangun. Digusur di sana, saya pindah. Ke sini menjual. Yang bangunan tadi. Ya, saya pindahkan. Perjalanan waktu itu, Bang, pada saat itu, waktu saya pindah, migrasi ke tempat yang rumah saya, Yang baru. penjualan menurun. Penjualan bahan bekas. Iya, Bang bekas. Karena kan tidak layak, bukan jalur poros. Jalur alternatif. Jadi kan otomatis nggak ada. Pemasukan kurang. Suatu waktu karena saya juga percaya nih bahwa apa saja kalau kita mau, pasti dibukakan jalan. Waktu sepi itu, di jualan saya naik sepeda. Masuk, nyantai di lorong. Situ, ada teman. Ngapain tuh naik sepeda masuk lorong-lorong? Lihat-lihat kondisi, banyak orang yang membangun. Bangun apa nih? Bangun rumah. Oh iya. Cikal bakal saya jadi developer ini. Iya. Cikal bakal. Pada saat saya naik sepeda, masuk, ada orang kerja bangun rumah. Saya duduk situ. Welcome ini yang kerja rumah. Tuh kan yang... Hanya mengamatin. Iya, saya mengamati. Tiap hari saya datang. Datang, besok datang lagi, pulang. Karena saya juga duduk di jualan, nggak ada yang laku, kurang. Bahkan ada yang nyusut. Wah, saya ini kan kalau bisa... Akhirnya makan ke modal ya. Iya. Laku dikit,
terus lama nggak Habis. laku kemakan ke modal. Ya. Jadi saya tiap hari gini, ini mungkin yang saya datangin, mungkin anu juga, nggak tahu, nggak nyaman atau bagaimana. Dia nanya saya, wah kalau saya perhatikan Ade ini, pengen juga kayaknya. Kalau gitu, kalau memang mau bersedia, beli. Itu saya bilang, saya biasa, kalau kita memang punya niat baik, dengan selalu mau berbuat baik, Beli pasti apa ketemu nih? dengan orang-orang baik. Suruh beli apa? Suruh beli lahan yang situ. Saya bingung, yang sebelahnya. Emang ditawarin kapling. tuh ada duit? Yang nggak ada duit, tapi saya memang punya semangat selalu, Bang. Iya. Biar nggak ada duit, tapi kalau semangat tetap membara, pasti ada jalan. Nah, terus Iya. jalannya apa nih? Jalannya. Saya sampaikan sama yang punya ini. Bilang, saya juga tahu diri, Bang. Gimana cara belinya ini? Gua nggak tahu ini, nggak punya duit ini. Wah, saya mau tahu aja dulu gimana cara belinya ini. Saya nanya-nanya. Kan selamanya itu kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Kalau kita tidak ada memang minat pasti nggak ada jalan juga. Saya tanya sama teman itu yang lagi ngerja rumah. Emang ini tanah mau dijual? Terus kalau gimana cara bayarnya, Bang? Oh, kan bisa, Bang, kalau misalnya kalau memang kita berminat. Yang penting minatnya dulu. Nanti kalau persoalan pembayaran kan bisa pengaturan. Diatur. Yang penting kan mau dulu. Kan jodoh kan nggak tahu. Itu luas berapa itu? Itu 1 kapling, Bang. Dengan 10 luas? kali 30. Oh, akhirnya dibangun apa nih? Saya bangun perumahan. Rumah gitu ya? Rumah. Saya waktu saya mau terjun ke bisnis perumahan itu, saya juga bingung. Saya ini kan nggak tahu apa-apa. Nggak, yang 1 unit tadi dibangun. Iya. Itu langsung kejual? Belum. Belum. Waktu saya kerja itu rumah, perjalanannya, waktu kita mau bangun langsung, 1 aja dibangun, 30 pembelinya. Unik juga ini bisnis. Ini kan yang hebat Unik juga ini bisnis. Tapi giliran mau jadi, nggak ada pembelinya. Bingung juga. Jadi saya bilang gini, Jadi mungkin sedang dibangun, yang nawar rame. Giliran rumah sudah jadi, pembelinya nggak ada. Ya, tapi apa yang saya bisa petik itu? Mungkin saya diuji di situ, Iya. Bang. Disitulah mental kita. Mental kita teruji. Bukan kita ini seujuk-ujuk langsung down. Iya. Tapi saya punya selalu berprasangka baik. Iya. Bahwa kita ini Akhirnya lakunya gimana? laku. Tapi saya bilang ini, waktu laku itu rumah, saya langsung nyatakan alhamdulillah. Saya nyatakan bahwa ini pekerjaan yang paling baik. Pertama penjualan. 1 unit rumah laku berapa waktu itu? Laku pada saat itu 230 juta. Itu udah uang gede zaman itu ya? Ya 2004. Dengan modal? Modal pada saat itu saya beli tanah 150 juta. Ngutang. Bank Mandiri pada saat itu saya ingat. Iya. Dengan jaminan rumah saya itu, saya ngutang. Nekat ya, kalau nggak sukses rumah yang diangkut. Ya, memang kalau bukan cuma memang berani, tapi semangatnya juga diikuti. Iya. Itu. Terus, sekarang abang itu kan membangun rumah sudah sekian banyak. Siap. Nah, sekarang itu Bang Irwan tuh bangun rumah yang harga berapa? Di awal pernah nggak bangun rumah KPR kecil, bersubsidi, ada nggak? Atau sekarang Bang Irwan tuh spesialis rumah yang komersil, harga berapa gitu? Saya dulu menjadi orang bilang developer ini, saya juga nggak nyangka juga, Bang. Iya, saya juga bangun rumahnya itu cuma harga 200-an, 230 sampai 300-an itu. Berarti rumah komersil ya? Komersil. Harga komersil. Ya, saya makanya pada saat itu dari 1, 2, 5. Nanti pada saat di 2000, saya ingat itu 2008, langsung saya bangun yang agak besar. Di properti ini pasang surutnya saya sudah nikmati juga. Apa pasang surutnya, Bang? Pasang surutnya ini kalau misalnya jam terbang memang masih kurang, baru kita ini semangatnya juga tinggi, harus terukur semua, sejalan. Jadi berarti tidak ngawur lah ya? Ya, karena Terukur itu yang penting, terukur itu. Terukur, karena kan biasa kita ini kalau misalnya jam terbang untuk bangun secara besar ini kan nggak ada juga. Akhirnya kita asal kerja aja dulu. Modal, orang bilang modal nekat. Modal karena belum ada yang
belum beli atau apa, langsung kita bangun aja. Sekarang Istilahnya polos. Bang Irwan, Kerja aja dulu. terakhir harga jual rumah dijual sekarang berapa tuh? Saya kerja ya rumah subsidi juga. Oh, bangun juga rumah Bangun subsidi. subsidi 2016. Ah, ah. Saya main di perumahan di 2006. Ya, sekarang bangun rumah komersil ya? Bangun juga rumah komersil. Sekarang dengan harga berapa ini? Harga 500-an 500-an. sampai Wah, 800-an. luar biasa si tukang tambal ban sekarang jual rumah di harga 500-an. Kaget lah ya, langsung terima duit banyak tuh. Siap. Nah, Bang Irwan, ini selalu kita bagaimana dengan kerja keras Bang Irwan tadi. Tentunya kepingin ya bangsa ini kan yang melanjutkan anak-anak muda yang sekarang nantinya. Nah, pesan-pesan untuk anak muda-muda sekarang ini terkait Bang Irwan yang tadi orang susah, orang makan aja nasi mau busuk, mau apa basi tetap dimakan. Nah, untuk anak-anak muda sekarang kan jangan melihat ini sebagai tantangan yang sangat sulit. Gimana itu? Ya, untuk apa generasi muda ini jangan apa kita ini harus bermental baja. Jangan kita ini terlahir miskin, ya kita ini miskin juga perasaan. Jangan. Harus kita ini punya mimpi yang besar. Miskin tapi jangan miskin perasaan atau iya, karena kan kalau miskin perasaan ini yang nerimo aja, jangan. Nggak cocok itu. Harus itu jadikan pelecut. Karena kan tidak sedikit juga yang berhasil, tidak banyak itu yang disertai dengan modal besar, kenyamanan dan berhasil. Dan umumnya ini yang banyak berhasil ini adalah yang diawali dengan penderitaan. Karena penderitaan itu yang membuat kita menjadi mentalnya mental tinggi, baja, mental baja. Dan untuk generasi muda ini kita ini harus tetap berkarya. Jangan pernah takut bermimpi, apalagi dengan kekurangan modal. Modal itu tercipta sendiri kalau kita semangat jualnya tinggi. Prinsip-prinsip bisnis itu kan ulet, amanah, jujur. Dan utama itu memegang penuh amanah tersebut. Kalau masalah masalahnya kalau kita ini belum berhasil, tunggu aja. Mungkin itulah membuat kita pendewasaan untuk lebih kerja keras ya. Kerja keras lagi dan mencari titiknya sampai kita menemu. Yakin dan pasti kalau kita berniat baik dan memang mau pengen jadi orang yang sukses disertai dengan prinsip-prinsip atau tata kerja atau langkah-langkah bisnis yang benar, saya yakin semua orang bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya kemalasan yang kalau kita membuat kita tidak bisa sukses. Simpulkan itu berarti kerja keras itu penting ya. Penting. Rezeki itu akan mengikuti. Nah, ini yang sangat penting buat anak-anak muda sekarang, jangan takut untuk memulai. Jangan. Ya, kisahnya Bang Irwan membuat kita inspiratif. Semoga nanti generasi muda ya tadi bisa mengambil jejak-jejak Bang Irwan ini. Apalagi saya lihat ini zaman teknologi yang sekarang ini kan gampang sekarang dapat duitnya. Nah itu ini diingatkan begini, makanya anak-anak muda itu HP itu jangan hanya digunakan untuk ya iseng-iseng doang. Kenapa HP kok digunakan bisa untuk menghasilkan uang dengan menjual rumah melalui HP dan lain sebagainya. Kita aja dulu yang miskin teknologi. Tapi punya semangat juang yang tinggi, jadi, kita bisa raih. Ya, jadi tadi yang menarik Bang Irwan, semuanya itu sangat baik yang disampaikan dan semoga ini inspirasi yang baik untuk anak-anak muda generasi bangsa ini. Siap, Bang. Jadi terima kasih Bang Irwan atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan Bang Irwan ini membuat anak-anak muda jangan takut, tetap kerja keras, rezeki nanti akan mengikuti. Benar. Terima kasih Bang Irwan. Siap Bang. Saya juga merasa senang bisa hadir ke Sulawesi Selatan ini. Siap Bang, ya. Makasih Bang. Oke.